Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan live event Karnaval 17 Agustus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia bersama saya Fitri Mekantara. Ya, pemirsa dan saya Hamdal Al-Kafi, perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Jakarta tak hanya diisi dengan upacara dan juga pertunjukan musik, Malam Merdeka juga digelar dengan menghadirkan beragam sejumlah karnaval, kendaraan khas dan juga atraksi berbasis kreativitas serta teknologi. Dan seperti apa pemirsa kemeriahannya? Inilah live event Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara. Dan pemirsa, seperti apa kemeriahan Karnaval Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di kawasan Monas, Sarinah hingga Bundaran Hotel Indonesia. Ya, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi di Monas, lalu juga ada Randi Alvares di Sarinah, serta Dimas Herullah di Bundaran HI. Kita ke Satrio terlebih dahulu. Satrio, seperti apa antusiasme masyarakat menikmati pesta rakyat di kawasan Monas yang kabarnya diisi oleh beragam hiburan, lomba hingga kuliner gratis. Mungkin dari Satrio kita ke Randi terlebih dahulu untuk laporan yang pertama. Silakan Randi. Ya, Randi silakan. Ya, selamat malam Fitri dan juga Alka. Tentu antusiasme masyarakat ini sudah terlihat begitu besar ya di kawasan Sarinah untuk merayakan peringatan HUT RI ke-81. Ya, memang ini masih berlanjut hingga malam ini karena memang ada acara karnaval dan juga parade yang nantinya akan melewati kawasan Sarinah, Fitri dan juga Alka. Nah, seperti itulah kondisinya. Fitri dan juga Alka, di belakang saya sudah banyak masyarakat dari berbagai daerah ya, tidak hanya dari Jakarta saja yang datang jauh-jauh ke kawasan Sarinah tentu untuk menikmati perayaan HUT RI ke-81 yang mana memang pada malam ini informasinya akan ada nanti parade kendaraan hias dari berbagai kementerian dan juga lembaga yang akan pawai dari kawasan Monas, lalu juga MH Tamrin, dan juga nanti akan melewati kawasan Sarinah dan hingga nanti akan berakhir di kawasan Duku Atas. Yang mana masyarakat ini sudah tidak sabar tentu untuk melihat berbagai aksi parade tersebut, sehingga sudah banyak masyarakat yang berdiri di pinggir jalan memenuhi ruas area dari kawasan Sarinah tentu untuk menikmati perayaan HUT RI ke-81. Ditambah jika memang ada sejumlah acara nanti tidak hanya parade juga, melainkan juga ada pertunjukan kesenian musik, salah satunya di kawasan Sarinah, yang mana ada panggung hiburan yang menunjukkan nantinya ada pertunjukan kesenian dan juga budaya dari sejumlah wilayah di Indonesia, seperti ada tari reog Ponorogo, lalu juga ada pertunjukan angklung. Ya, memang ini harapannya bisa menghibur masyarakat di hari ulang tahun RI yang ke-81. Ditambah juga nanti memang informasinya juga ada aksi drone, yang mana ada 1.500 drone nantinya akan mengudara di kawasan Bundaran HI yang nanti akan menampilkan semangat kemerdekaan dan juga keberagaman dari masyarakat Indonesia. Dan ini juga masih berlangsung, masyarakat begitu antusias untuk menikmati pesta rakyat di peringatan HUT RI ke-81. Memang di area kawasan Sarinah ini juga nanti akan ada aksi drone juga yang nanti ini bertujuan untuk
menggalang aksi solidaritas untuk masyarakat terdampak gempa di wilayah NTT. Yang mana nanti ada aksi drone pada pukul sekitar 19.30 waktu Indonesia Barat dan nantinya akan menampilkan dukungan dan juga aksi solidaritas untuk masyarakat di kawasan NTT, dan juga nanti akan ada doa bersama di kawasan Sarinah Fitri dan juga Alka. Dan memang saat ini masyarakat semakin bertambah untuk berkumpul di sini dan tidak sabar nampaknya untuk menyaksikan aksi parade dan juga karnaval yang masih berlangsung di kawasan Sarinah pada malam hari ini, Fitri dan juga Alka. Baik, terima kasih laporan Anda, Randi Alfaras, lagi dari kawasan Sarinah. Dan kita mencoba bergeser ke Bundaran HI. Di sana ada rekan kami Dimas Hairullah. Silakan Dimas, bagaimana keseruan dan juga antusiasme warga dari pantauan Anda di Bundaran HI? Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, Alka dan Rara, kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 masih belum selesai. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Nah, kalau biasanya Bundaran HI Jakarta sangat sepi, hanya lalu lalang kendaraan begitu saja ya. Tapi malam hari ini bisa lihat di samping saya, ini antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Sudah dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menyaksikan langsung kemeriahan Pesta Rakyat di Bundaran HI. Karena nantinya Bundaran HI menjadi salah satu titik pusat berbagai atraksi menarik pada malam hari ini. Nah, di Bundaran HI sendiri, Rara dan Alka, panggung utama Harmoni Nusantara, sudah mulai menghibur warga dengan penampilan musisi favorit ya. Nantinya akan diisi oleh Wika Salim, ada Dewa 19, kemudian ada NDX. Ini ya, masyarakat sudah berkumpul di Bundaran HI untuk menyaksikan berbagai atraksi nantinya. Dan nantinya Alka dan Rara, berdasarkan jadwal sebentar lagi Bundaran HI ini akan dilalui karnaval kendaraan hias. Terdapat berbagai kendaraan hias dari kementerian, lembaga, dan BUMN yang tampil unik untuk memamerkan program identitas prioritas serta identitas dari instansi mereka masing-masing. Nah, Alka dan Rara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang jauh-jauh nih dari Tegal untuk menyaksikan langsung acara di Bundaran HI ini. Halo, selamat malam Kakak. Dengan Kakak siapa? Ya, halo, selamat malam. Saya Yasmin. Dengan siapa aja Kak kesini? Kebetulan dengan teman kantor. Ya. Benar Kakak dari Tegal, Kak? Iya, betul. Saya dari Tegal. Nah Kak, malam ini kan acaranya sangat banyak ya Kak. Ada nanti karnaval, kemudian nanti akan juga ada hiburan pertunjukan, ada penampilan 1.500 drone juga. Kira-kira nih Kak, penampilan mana nih yang paling ditunggu-tunggu? Yang paling ditunggu-tunggu itu karnaval kendaraan hias, karena dari tahun lalu beritanya cukup populer dan cukup menarik, sehingga tahun ini memutuskan untuk mencoba datang untuk melihat karnaval kendaraan hias itu. Nah, kalau boleh Kakak kesini bareng siapa dan sudah standby dari jam berapa nih Kak di Bundaran HI tadi? Kebetulan kesini sama teman kantor, standby sekitar jam 6 sore, duduk-duduk sambil nunggu hiburan juga. Oke Kak, kan nanti ada beberapa artis yang mengisi ya, ada Wika Salim, ada Dewa 19, ada NDX. Yang paling ditunggu-tunggu siapa nih Kak? Tentu Dewa 19. Terakhir nih Kak, harapannya di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini apa nih Kak kira-kira? Harapannya semoga Indonesia semakin maju di umur yang terbaru ini, semoga semakin baik dalam mendengarkan aspirasi rakyatnya, khususnya untuk memajukan teman-teman yang berada di daerah luar juga, sehingga pembangunan dan juga program-programnya semakin merata dan bisa dinikmati semua teman-teman kita. Terima kasih banyak Kakak. Bapak Ganta. Nah, rute karnaval ini sudah bergerak dari kawasan Monas, Alka, dan Rara. Nanti akan ke Jalan MH Tamrin, kemudian akan berputar di Bundaran HI ini nantinya sebelum nanti ke Jalan Jenderal Sudirman dan menuju Duku Atas. Tidak hanya parade fisik aja ya Alka, nanti malam hari ini akan ada pertunjukan 1.500 drone di Bundaran HI ini, di mana drone-drone ini akan membentuk berbagai formasi gitu ya, mulai dari Garuda Pancasila, kemudian tokoh-tokoh pahlawan nasional gitu ya, dan berbagai formasi lainnya. Dan terakhir, sebagai puncak acara malam hari ini di Bundaran HI, akan ada pertunjukan kembang api yang spektakuler di Bundaran HI ini. Untuk sementara seperti itu, Rara dan Alka, saya kembalikan ke studio. Ya Dimas, kita lihat bagaimana antusiasme warga untuk mengikuti Karnaval Kemerdekaan untuk kali ini. Mengenai kelancaran dan keamanannya, personil pengamanan yang dikerahkan seperti apa, Dimas?
Iya, Rara dan juga pemirsa buat pemirsa di rumah yang nantinya akan bergabung ke arah kawasan Bundaran HI ini, kami sangat sarankan untuk segera merapat karena penutupan jalan di Jalan MH Tamrin ini sudah mulai ditutup berkala gitu ya, dari pukul 19.00 tadi hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan untuk pengamanan sendiri di sini sudah terdapat beberapa personel ya, dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, kemudian dari pihak Dinas Perhubungan yang nanti akan mengamankan acara malam hari ini. Karena seperti yang kita ketahui, atraksi dan berbagai kegiatan nantinya akan dipusatkan di Bundaran HI ini. Mengingat ini sudah pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, sudah banyak masyarakat ya yang dari arah Monas, yang dari berbagai daerah sudah mulai berkumpul di Bundaran HI ini untuk menyaksikan berbagai kegiatan gitu ya, mulai dari pesta rakyat, ada panggung hiburan, nanti ada pertunjukan drone juga. Untuk sementara seperti itu, Rara. Baik Dimas, terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa kita akan melihat situasi terkini dari lokasi Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara dari Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri pagelaran Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan hari ini. Iya, dapat Anda saksikan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto datang hadiri malam karnaval yang digelar di pusat jantung ibu kota ya Rara ya, yang ada di Selang Monas, dan juga beragam atraksi karnaval ini digelar selain di Monas juga digelar di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Ada beragam pertunjukan dan pesta rakyat di sana yang digelar, tentunya bisa menambah antusiasme warga yang hadir memeriahkan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya, karnaval budaya ini juga menyulap jalan-jalan utama ibu kota menjadi panggung parade megah yang syarat akan nilai sejarah, kreativitas, dan semangat gotong royong bangsa. Dan selain itu, parade ini juga menghadirkan rentangan ataupun bentangan pesona kebinekaan Nusantara, mulai dari pawai pakaian adat dari berbagai daerah, ada atraksi kesenian tradisional, parade kendaraan hias bertema sejarah perjuangan dan pembangunan nasional, hingga aksi panggung dari komunitas kreatif modern. Ya, tentu saja tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, jantung ibu kota Jakarta benar-benar berdenyut dengan kemeriahan luar biasa. Pusat kota ini mulai dari kawasan Monas dan sepanjang Jalan MH Tamrin, kawasan Sarinah hingga Bundaran Hotel Indonesia, tumpah ruah dengan lautan manusia. Dan saat ini Anda saksikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan kita langsung saja memasuki acara inti dari Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara kali ini.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto beserta para undangan dan seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia di acara Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Hadirin yang kami muliakan, tibalah saatnya kita memasuki sebuah persembahan yang merupakan sebuah cipta, rasa, dan karsa yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara dalam satu panggung. Para penampil akan membawakan lagu Inspirasi Diri, lantunan Satu Bangsa dan Nusantara. Hadirin yang kami hormati, inilah pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. bangun bersama Indonesia.
Ya, pemirsa, kita akan masih terus menyaksikan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara, namun kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pagelaran Sabang Merauke. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memulai Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Karnaval ini menghadirkan berbagai kementerian, lembaga negara, dan instansi pemerintah dalam arak-arakan spektakuler sepanjang malam ini. Dan Harmoni Nusantara malam hari ini akan dimulai dengan prosesi hitung mundur. Kami mohon izin pandu hitung mundur bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Dan kini bersama-sama, saatnya kita akan menyaksikan rangkaian parade karnaval yang meriah dalam Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara. Parade akan diawali dengan penampilan dari genderang suling Canka Praditya Wiratama dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Genderang suling Canka Praditya Wiratama Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan irama yang menghentak penuh semangat serta keselarasan gerak yang penuh ketegasan dengan bangga membawakan lagu Maju Tak Gentar. Dengan total 200 personil, inilah Genderang Suling Canka Praditya Wiratama Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang hadir dengan kompak menghadirkan lagu Maju Tak Gentar. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah untuk Genderang Suling Canka Praditya Wiratama dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
Selanjutnya kendaraan karnaval dari Kementerian Dalam Negeri. Di usia 81 tahun Indonesia, Kementerian Dalam Negeri terus hadir dan berdampak nyata bagi negeri. Kemendagri konsisten menjaga daya beli masyarakat melalui pemantauan harga pangan mingguan bersama pemerintah daerah, menjaga inflasi Juli 2026 di angka 2,88%. Saat bencana melanda Sumatera, Kemendagri memimpin percepatan pemulihan dengan menerjunkan 2.000 lebih peraja IPDN, 357 aparatur sipil negara, serta bantuan logistik dan alat berat. Di sektor kependudukan, lebih dari 207 juta KTP elektronik, 76 juta akta kelahiran, 47 juta kartu identitas anak, dan 20,16 juta IKD telah terbit. Didukung pendanaan data sosial ekonomi 289 juta jiwa. Transparansi tata kelola keuangan daerah terus diperkuat melalui SIPD di 552 daerah. Selain itu, apresiasi kepada 163 daerah berprestasi memicu peningkatan standar pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri siap mendorong kemajuan Indonesia. Berikutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Luar Negeri. Berlandaskan Pancasila, finisi melaju membawa semangat bahari Nusantara, Indonesia yang bebas dan aktif. Di ASEAN, Indonesia menjaga sentralitas dan harmoni kawasan. Di PBB, Indonesia memperjuangkan multilateralisme dan perdamaian dunia. 2026, Indonesia memimpin Dewan HAM PBB dengan semangat Presidency for All, menjadi jembatan pemersatu dunia. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia, juga ekonomi, perdamaian, dan ketangguhan menjadi kompas diplomasi Indonesia. Berani, berdaulat, membumi. Diplomasi bebas aktif melaju menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya dari Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional sekaligus melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan gizi berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selama lebih 1,5 tahun menjalankan program Makan Bergizi Gratis, BGN telah menjangkau 56,9 juta penerima manfaat, mengoperasikan 27.000 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja. Dan berikutnya kita lihat, inilah karnaval kemerdekaan dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh. Mobil karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh mengusung semangat toleransi sebagai fondasi pembangunan bangsa. Semangat toleransi ini disejalan dengan program prioritas hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto yang berada di lingkup Kementerian Agama. Toleransi tentunya menguatkan persatuan, pelayanan keagamaan, menghadirkan kemaslahatan dan keadaban menjadi fondasi menuju Indonesia yang maju, damai, serta sejahtera. Dan tentunya pembangunan yang berlandaskan nilai keagamaan juga tercermin dalam penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan pelaksanaan ibadah. Dilanjutkan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Melintas di hadapan kita, kendaraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia membawa pesan besar bangsa, energi untuk kesejahteraan rakyat. Gunung Cendrawasih atau Bird of Paradise yang membentang gagah di puncak kendaraan adalah simbol keindahan dan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan inilah yang menjadi modal utama bangsa dalam menghadirkan energi bagi kesejahteraan rakyat. Cendrawasih hanya lahir dari alam yang terjaga harmoninya, melambangkan kekayaan energi dan sumber daya alam yang harus dikelola berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kendaraan Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan, Kementerian Keuangan memastikan kekuatan penganggaran, dan Kementerian Pan-RB menggerakkan kinerja serta tata kelola pemerintahan. 3 kementerian dengan satu tujuan, mengorkestrasikan program kerja prioritas nasional untuk mewujudkan ekonomi tumbuh lebih tinggi, kesejahteraan meningkat lebih cepat menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah kendaraan Karnaval dari pelajar sekolah dasar, menghadirkan keceriaan anak-anak dalam belajar dan bermain melalui suasana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mobil Karnaval ini menggambarkan semangat bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Tempat anak mengenal angka, mencintai buku dan tumbuh melalui permainan bersama. Di atas mobil hadir perwakilan murid-murid SD serta guru pendampingnya sebagai lambang generasi muda yang cerdas, ceria, kreatif, dan berkarakter. Selanjutnya adalah kendaraan Karnaval dari pelajar sekolah menengah pertama yang menghadirkan keceriaan belajar yang menginspirasi melalui eksplorasi ilmu, pengetahuan, serta penerapan sains, teknologi, engineering, mathematics dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, menghadirkan keceriaan belajar melalui suasana yang inspiratif dan penuh semangat. Di atas mobil hadir murid-murid berprestasi, duta SMA bersama dengan murid-murid kawan SMK beserta guru pendamping, menggambarkan perpaduan sains, teknologi, kreativitas, dan prestasi. Dan selanjutnya kita sambut kendaraan Karnaval dari Sekretariat Kabinet. Inilah mobil Karnaval Sekretariat Kabinet dengan tema Pandu Nawasena, Garuda Sang Penuntun Masa Depan yang membawa capaian kerja nyata pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pandu Nawasena merupakan simbol keberanian, cita-cita, dan keteguhan Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kendaraan Karnaval dari Sekretariat Kabinet. Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan Karnaval dari Danantara. Hadir di hadapan kita Danantara Indonesia membawa semangat shaping a sustainable future. Terlihat dari desain yang begitu hijau, dari tanaman yang seluruhnya organik dengan janur yang cantik. Melalui sinergi bersama seluruh ekosistem BUMN, Danantara Indonesia mengoptimalkan kekuatan dan aset bangsa untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi Indonesia. Di saat yang sama, Danantara Indonesia juga mendorong investasi masa depan pada sektor-sektor strategis, termasuk energi berkelanjutan dan ekonomi hijau, salah satunya melalui pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy.
bersatu dan antara untuk masa depan Indonesia yang maju, berdaulat dan berkelanjutan. Selanjutnya yang melintas adalah kendaraan karnaval dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan menjadi energi membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan pekerja migran memiliki kompetensi, kesempatan kerja luas, serta perlindungan sejak keberangkatan. Pemirsa, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Metro TV. Dan Karir Hub. Bersama kita wujudkan Indonesia Maju Sejahtera. Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pendidikan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Di bawah merah putih, transportasi hadir menyatu. Olahraga nasional, pemerintah hadir membina talenta muda menuju panggung dunia. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan meriah untuk Kementerian Komunikasi dan Digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam Semarak Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hadir sebuah karya bertajuk Anyaman Indonesia Digital yang menggambarkan perjalanan Indonesia di era digital, sebuah negeri yang terhubung oleh keberagaman, tumbuh bersama peluang, dan terlindungi dalam ruang digital yang aman. Dan berikutnya kita sambut inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pertanian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat. Cadangan beras pemerintah bahkan telah menembus lebih dari 5 juta ton, memperkuat kedaulatan pangan nasional. Swasembada pangan adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri. Dari sawah, ladang, kebun, dan peternakan Nusantara, pangan untuk rakyat Indonesia dihasilkan oleh tangan para petani dan peternak negeri sendiri. Dan tentunya hadir dalam mobil karnaval ini satu sosok yang begitu dekat dengan cerita Alor, yakni Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor. Seorang mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat dan kampung halamannya. Kepeduliannya patut menjadi contoh. Luar biasa sekali. Inilah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ya, dan tak kalah meriahnya,
Selanjutnya adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kini melintas kendaraan hias Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup membawa komitmen menjaga alam sekaligus mensejahterakan masyarakat. Ornamen harimau, gajah, dan bekantan menggambarkan kekayaan hayati Indonesia serta pentingnya hutan sebagai rumah bagi kehidupan. Pesannya jelas, hutan harus lestari, pembangunan tak boleh berhenti, rakyat sejahtera itu pasti. Pembangunan harus berjalan seimbang, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya inilah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir membawa semangat transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan 6 program kerja prioritas nasional, KKP hadir mewujudkan laut sehat, ekonomi berkelanjutan, dan masyarakat pesisir yang semakin sejahtera. Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya ikan tematik berbasis desa, revitalisasi budidaya ikan Pantura Jawa, pembangunan tambak udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan, dan pengembangan kawasan sentra industri garam nasional, 6 program kerja prioritas nasional KKP yang dibangun dengan satu semangat, yakni membangun laut Indonesia, membangun masa depan swasembada pangan dari laut Indonesia. Dan dilanjutkan dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Hukum menjadi kompas perjalanan bangsa, memastikan keadilan tetap menjadi arah, kepastian hukum menjadi pijakan, dan hukum menjadi kekuatan. Kementerian Hak Asasi Manusia menjaga nilai kemanusiaan agar HAM semakin nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaga gerbang negeri dan membina manusia, menjaga negara dari gerbangnya, membangun bangsa dari manusianya. 3 mandat dalam satu haluan, menegakkan hukum, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menjaga negeri. Berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menghadirkan layanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui program hasil terbaik cepat dengan memanfaatkan cek kesehatan gratis untuk mendeteksi faktor risiko sejak dini, juga memperkuat upaya eliminasi tuberkulosis melalui penemuan kasus secara aktif dan pengobatan hingga tuntas. Pemerintah tentunya berkomitmen membangun RSUD di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di seluruh Indonesia yang memeratakan akses serta meningkatkan mutu layanan kesehatan yang lebih cepat, dekat, dan berkualitas. Semakin merata, berkualitas, dan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dilanjutkan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN. Semangat kemerdekaan diwujudkan dengan penguatan peran perempuan, mewujudkan anak berkualitas, keluarga sehat serta tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian PPPA hadir melalui Kebun Pangan Perempuan untuk makan bergizi gratis. Sapa 129 negara hadir untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Ruang Bersama Indonesia menciptakan ruang aman dan inklusif serta satu data perempuan dan anak berbasis desa. Kementerian Perlindungan dan Pembangunan Keluarga BKKBN mendukung keluarga berkualitas melalui makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita demi 1000 hari pertama kehidupan bebas stunting. Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Koperasi dan UMKM merupakan kekuatan penting ekonomi bangsa. Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Presiden Prabowo mendorong penguatan ekonomi masyarakat dari desa. KDKMP menjadi wadah mengembangkan potensi ekonomi lokal, memperluas akses permodalan dan pemasaran, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Berlandaskan asas kekeluargaan sesuai pasal 33 UUD 45, KDKMP menghadirkan layanan sembako, klinik, simpan pinjam, hingga penyaluran barang subsidi sekaligus membuka peluang usaha. Inilah semangat Prabowonomics, gotong royong dan pengelolaan profesional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan.
Dilanjutkan dengan kendaraan karnaval dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Kementerian Pekerjaan Umum. Truk karnaval Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman membawa semangat pembangunan untuk rakyat Indonesia. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menghadirkan bedah rumah BSPS untuk atasi masalah tingginya angka rumah tidak layak huni. Kementerian Pekerjaan Umum menghadirkan jembatan Yotefa, simbol konektivitas yang menghubungkan wilayah dan membuka akses bagi masyarakat, dilengkapi dengan bendungan dan jaringan irigasi yang menopang ketahanan air serta mendukung swasembada pangan, juga pipa air minum sebagai wujud upaya menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat serta alat berat sebagai simbol kesiapsiagaan menangani bencana. Berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hadir di tengah masyarakat, truk karnaval BRIN membawa semangat riset dan inovasi untuk Indonesia. Di sini kita bisa melihat berbagai karya teknologi, mulai dari satelit yang mendukung pemantauan dan konektivitas. Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan kendaraan hias dari puluhan kementerian dan lembaga, dan tetaplah bersama kami. Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara akan segera kembali usai jeda. Sebagai bagian dari inovasi teknologi. Dan tidak ketinggalan desain dan rekayasa kapal patroli untuk memperkuat Indonesia sebagai negara maritim yang menjadi bagian penting dalam eksplorasi. Ya pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Bundaran Hotel Indonesia, dan kita akan segera bergabung bersama rekan Dimas Hairullah yang saat ini berada di Bundaran Hotel Indonesia. Dimas. Ya, Dimas, bisa Anda laporkan kondisi terkini, kemeriahan dan juga antusiasme warga di Bundaran Hotel Indonesia saat ini? Praditya Wiratama dari Universitas. Saat ini saya masih berada di Bundaran HI Jakarta. Kami masih menantikan karnaval melewati area di Bundaran HI ini. Bisa pemirsa lihat, ini suasana semakin padat ya, semakin ramai. Masyarakat antusiasme semakin padat memadati area Bundaran HI ini. Sebagai informasi, karnaval tadi sudah dimulai sejak pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi. Dan kami akan terus menunggu ya untuk area Bundaran HI ini. Karnaval ini diikuti oleh 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian, lembaga negara dengan tampil sangat unik, memamerkan desain. Kemudian menyusuri Jalan Ahmad Tamrin, bergenas, kemudian menyusuri Jalan Ahmad Tamrin, kemudian akan memutar Bundaran HI ini dan nantinya akan melanjutkan perjalanan ke Jalan Duku Atas. Ya pemirsa, hingga saat ini masih terus menunggu karnavalnya melewati ini. Namun kalau kita bisa lihat kanan panggung, ini panggung dari Pesta Rakyat sudah dimulai ya. Tadi sudah ada beberapa penampilan dari artis-artis sudah memulai menghibur masyarakat, dan sekarang masih ada pembagian door prize gitu ya. Hingga saat ini pukul 20:14 waktu Indonesia Barat, ini suasana semakin ramai ya. Dan kami masih terus akan menantikan karnaval ini melintasi Bundaran HI. Jadi buat pemirsa di rumah yang ingin menonton gitu ya, karnaval ini bisa banget untuk langsung datang ke Bundaran HI. Sekali lagi kami mengingatkan kepada pemirsa di rumah ya, untuk menggunakan transportasi umum agar bisa ke lokasi ini dengan cepat dan baik, karena akan ada penutupan di Jalan Ahmad Tamrin tadi sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23:00 waktu Indonesia Barat tadi. Dan nantinya setelah karnaval ini selesai akan ada pertunjukan drone ya pemirsa ya. Akan ada pertunjukan 1.500 drone nantinya akan membentuk berbagai formasi begitu ya. Mulai dari Garuda Pancasila, kemudian Peta Indonesia, dan berbagai tokoh pahlawan nasional. Dan terakhir nantinya akan ditutup dari persembahan pertunjukan kembang api yang spektakuler di area Bundaran HI ini.
Untuk sementara seperti itu saya kembalikan ke studio. Dimas, sudah ada kemudian tadi rangkaian kendaraan hias dari puluhan kementerian dan lembaga dan juga nanti akan ada rangkaian penampilan. Kira-kira rangkaian acara yang mana yang paling dinantikan nih oleh warga yang saat ini antusias menunggu di Bundaran Hotel Indonesia? Gua tahu lo belum makan. Itu artinya udah makan belum? Belum, karena lo nggak punya duit. Gitu maksudnya. Coba mau bilang apa? Iya, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga di sini. Kan di sini ada beberapa kegiatan, mulai dari ada panggung, hiburan gitu ya. Kemudian tadi juga ada drone juga nantinya. Kemudian akan ada juga pertunjukan kembang api dan memang warga di sini menantikan yaitu karnaval karena banyak warga yang bilang pada tahun lalu karnaval ini sempat viral di media sosial seperti itu ya. Makanya tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga di sini. Banyak warga justru yang datang dari luar daerah untuk menyaksikan kegiatan di Bundaran HI ini karena mereka sangat antusias sekali untuk melihat karnaval ini ya dari 32 tadi kementerian, lembaga dan BUMN ini. Nah, kita akan coba berbincang dengan beberapa warga di sini gitu ya yang sudah menunggu kegiatan karnaval hari ini. Halo Kakak, selamat siang. Halo Kakak, dengan siapa? Dewi. Dengan Kak Dewi. Kak Dewi berasal dari mana nih Kak? Saya asli Bandung. Dari mana? Bandung. Dari Bandung ke Bundaran HI. Sejak pukul berapa Kak datang dari ke Bundaran HI ini? Dari pukul 4. Nah Kak, kira-kira dari berbagai agenda tadi, karnavalnya kan belum sampai ke sini nih. Kira-kira sangat excited nggak Kak untuk melihat karnaval ini Kak? Sangat. Nah, pada malam hari ini kan ada beberapa artis ya Kak ya. Ada NDX, ada Dewa 19, ada Wika Salim. Siapa nih Kak kira-kira yang paling Kakak tunggu nih? Darboy. Oke. Baik, terima kasih banyak Kakak. Nah, seperti itu ya. Jadi warga sedang menantikan karnaval melewati Bundaran HI ini. Dan kayak sebentar lagi karnaval ini akan melewati Bundaran HI karena sudah berangkat dari Monas sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tadi. Kembali ke studio. Baik. Dimas, untuk mencapai lokasi Bundaran Hotel Indonesia, adakah saran dari Anda bagi masyarakat yang ingin juga saat ini ingin bergabung ke sana untuk mendekati di sana, mungkin bisa naik kendaraan umum atau seperti apa? Kita dengan doa untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, kita ingatkan lagi buat semua saudara-saudara kita yang ada di Bundaran HI, jangan lupa. Iya, seperti yang kita ketahui bahwa nanti puncak acara akan banyak dilaksanakan di Bundaran HI ini pemirsa. Tapi seperti yang kita ketahui jalan menuju Ahmad Tamrin ini atau menuju Bundaran HI ini sudah mulai ditutup gitu ya secara berkala sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.00 atau jam 11 malam nanti. Jadi buat warga yang mungkin ingin menyaksikan langsung berbagai agenda gitu ya, karena masih akan ada karnaval nantinya, akan ada juga penampilan 1.500 drone, kemudian ada kembang api juga. Kami sarankan untuk pemirsa bisa naik transportasi umum gitu ya seperti Transjakarta agar memudahkan pemirsa sampai ke Bundaran HI dengan cepat gitu ya, karena beberapa jalur ditutup di sini gitu. Jadi kami sarankan pemirsa untuk bisa menaiki transportasi umum seperti Transjakarta. Baik, terima kasih Dimas laporan komprehensif Anda dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selamat bertugas kembali. Kami akan terus menunggu update informasi dari Anda. Ya, pemirsa, Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Metro TV. Selanjutnya kendaraan karnaval dari Kementerian Dalam Negeri. Di usia 81 tahun Indonesia, Kementerian Dalam Negeri terus hadir dan berdampak nyata bagi negeri. Kemendagri konsisten menjaga daya beli masyarakat melalui pemantauan harga pangan mingguan bersama pemerintah daerah, menjaga inflasi Juli 2026 di angka 2,88%. Saat bencana melanda Sumatera, Kemendagri memimpin percepatan pemulihan dengan menerjunkan 2.000 lebih praja IPDN, 357 aparatur sipil negara, serta bantuan logistik dan alat berat.
Di sektor kependudukan, lebih dari 207 juta KTP elektronik, 76 juta akta kelahiran, 47 juta kartu identitas anak, dan 20,16 juta IKD telah terbit. Didukung pendanaan data sosial ekonomi 289 juta jiwa. Transparansi tata kelola keuangan daerah terus diperkuat melalui SIPD di 552 daerah. Selain itu, apresiasi kepada 163 daerah berprestasi memicu peningkatan standar pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri siap mendorong kemajuan Indonesia. Berikutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Luar Negeri. Berlandaskan Pancasila, pinisi melaju membawa semangat bahari Nusantara, Indonesia yang bebas dan aktif. Selanjutnya dari Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional, sekaligus melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan. Dan pemirsa, di perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Jakarta ini, pemirsa dapat Anda saksikan kemeriahan berlangsung di mulai kawasan Silang Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia dan hingga kawasan Duku Atas ya, Rara ya. Dan ini tentu saja menjadi pusat perhatian masyarakat dalam gelaran Malam Merdeka yang tidak hanya seremonial semata. Pemerintah juga menghadirkan perpaduan antara kreativitas dan beragam teknologi canggih. Dan dapat Anda saksikan karnaval mobil hias dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi. Selain itu juga nanti ada rangkaian-rangkaian utama yang disiapkan oleh panitia malam ini. Ya, ini terkait dengan kegiatan malam ini ada juga video mapping, imersif, dan juga karnaval kendaraan hias yang saat ini Anda saksikan dari berbagai kementerian dan lembaga, dan juga nanti ada pertunjukan 1.500 drone yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat yang hadir di sepanjang kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Ya, kendaraan hias dari puluhan kementerian dan lembaga ini membawa desain yang merepresentasikan identitas, tugas, fungsi, serta program prioritas masing-masing instansi. Dan setelah karnaval, selain itu kawasan Bundaran HI juga akan menjadi lokasi pertunjukan 1.500 unit drone yang akan menampilkan sejumlah visual bertema kemerdekaan dan keberagaman Indonesia. Sumber daya mineral Republik Indonesia membawa pesan besar bangsa, energi untuk kesejahteraan. Dan pertunjukan immersive show nanti juga akan disiapkan di sejumlah lokasi di sekitaran Bundaran HI dan Monas. Simbol keindahan dan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan inilah yang menjadi modal utama bangsa dalam menghadirkan energi bagi kesejahteraan rakyat. Cendrawasih hanya lahir dari alam yang terjaga harmoninya, melambangkan kekayaan energi dan sumber daya alam yang harus dikelola. Dan juga Anda pemirsa dapat Anda saksikan kendaraan hias dari Kementerian SDM. Ada Pak Menteri Bahlil Lahadalia diikuti dengan seluruh jajaran dari Kementerian SDM nampak melintas di kawasan Silang Monas, Jakarta menuju ke kawasan Jalan Bundaran Hotel Indonesia. Dan tentu saja kemeriahan ini diikuti beragam mobil kendaraan hias lainnya dari kementerian-kementerian dan lembaga lainnya ya, Rara ya. Dan dalam pesta rakyat ini pemerintah juga menyiapkan berbagai macam kuliner Nusantara menggandeng sekitar 1.200 UMKM dan juga ada kemudian souvenir berupa t-shirt kemerdekaan. Dari pelajar sekolah dasar menghadirkan keceriaan anak-anak dalam belajar dan bermain melalui suasana pembelajaran. Dan diinformasikan kembali rutenya ini akan berawal dari Monas ke Bundaran HI dan berakhir di Taman Atas Skate Park.
tempat anak mengenal angka. Ya, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Menteri Ekraf Tengku Rifki dengan antusias menyaksikan bagaimana kendaraan hias dari puluhan kementerian dan lembaga ini melintas dari hadapan Pak Presiden dan Wakil Presiden untuk memulai rangkaian karnaval Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dari Silang Monas ini menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan Sarinah. Tentu saja ini ditunggu-tunggu oleh ribuan warga yang tidak hanya dari Jakarta saja ya Rara tadi. Dari banyak dari luar kota yang memang sengaja meluangkan waktu malam hari ini untuk bisa melihat langsung bagaimana kemeriahan yang ada di malam hari ini. Ya, karena kehadiran karnaval ini diharapkan menjadi salah satu atraksi utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus menghadirkan hiburan yang edukatif bagi masyarakat. Iya. Dan setelah dengan antusias dari awal Presiden Prabowo Subianto tadi mengikuti rangkaian pembukaan karnaval mobil hias yang dari kementerian dan lembaga ini. Dapat Anda saksikan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah menaiki mobil dinasnya. Nampak akan segera meninggalkan kawasan Silang Monas. Yang dari tadi beliau didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Menteri Ekraf Tengku Rifki sangat antusias mengikuti jalannya karnaval rangkaian mobil hias dari berbagai kementerian dan juga institusi dan lembaga di tanah air ini. Tentu saja kemeriahan malam hari ini juga ditunggu-tunggu oleh ribuan warga DKI Jakarta dan dari luar kota karena selain mobil karnaval dari kementerian dan lembaga, kemeriahan malam ini juga dihibur oleh penampilan deretan artis dan musisi terkenal tanah air yang mengisi panggung-panggung utama hiburan yang digelar di sepanjang kawasan perayaan untuk menghibur ribuan warga. Ini adalah panggung utama yang ada di kawasan Silang Monas yang dipadati oleh ribuan pengunjung. Tentu saja tidak hanya di kawasan DKI Jakarta, tentu saja yang ikut membadati panggung utama yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta. Seluruhnya organik dengan janur yang cantik. Melalui sinergi bersama seluruh ekosistem BUMN dan antara Indonesia mengoptimalkan kekuatan dan aset bangsa untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi Indonesia. Di saat yang sama, dan antara Indonesia juga mendorong investasi masa depan pada sektor-sektor strategis, termasuk energi berkelanjutan dan ekonomi hijau, salah satunya melalui pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Satu dan antara untuk masa depan Indonesia yang maju, berdaulat dan berkelanjutan. Selanjutnya yang melintas adalah kendaraan karnaval dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan menjadi energi membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan pekerja migran memiliki kompetensi, kesempatan kerja luas, serta perlindungan sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan hadir melalui pelatihan vokasi, pemagangan nasional, politeknik ketenagakerjaan, dan karir hub. Bersama kita wujudkan Indonesia maju sejahtera. Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hadir di hadapan kita kendaraan karnaval Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang mengusung semangat menuju pendidikan tinggi kelas dunia. Kendaraan ini merepresentasikan komitmen Kemdikti Saintek dalam mewujudkan pendidikan tinggi sains dan teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program prioritas, mulai dari KIP kuliah yang memperluas akses pendidikan tinggi, sekolah unggul Garuda yang menyiapkan talenta unggul bangsa, hingga hilirisasi riset serta gerakan dosen dan mahasiswa berdampak. Dilanjutkan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan membawakan tema Industri Jaya Perdagangan Juara bersama Harumkan Indonesia. Kedua kementerian bersinergi memperkuat industri dari hulu hingga hilir, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan membawa produk Indonesia memenangkan persaingan global. Di sisi depan, Kementerian Perindustrian merepresentasikan sektor hulu melalui strategi baru industrialisasi nasional dengan 4 pilar: hilirisasi sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta industri berkelanjutan. Berikut adalah kendaraan karnaval dari Kementerian Sosial. Kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, dan kemerdekaan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk bermimpi dan menentukan masa depan. Semangat ini diwujudkan melalui sekolah rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim. Di sekolah rakyat, mereka tentunya belajar, tinggal, tumbuh, dan ditempa dengan ilmu pengetahuan, karakter, keterampilan, disiplin, serta keberanian untuk bercita-cita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara, dan Kemensos selalu ada. Selanjutnya kita berikan sambutan untuk Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan. Kolaborasi Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan hadir menampilkan kekayaan Indonesia di panggung dunia. Rumah Gadang menjadi simbol kekayaan arsitektur Minangkabau serta nilai kebersamaan. Pesonanya semakin semarak bersama dengan Jember Fashion Carnival dalam semangat Event by Indonesia, serta Putri Indonesia sebagai duta pariwisata yang memperkenalkan pesona destinasi dan keberagaman Nusantara bersama Wonderful Indonesia. Semangat kreatif by Indonesia tampil melalui kekayaan intelektual karya anak bangsa. Pelangi di Mars, Garuda di Dadaku, Aniwayang Desa Timun, Galeo Anak Segara, dan Komarong diiringi karakter Fan Cican, Si Juki, Si Unyil, dan Bobo. Manajemen Talenta Nasional bidang seni budaya melengkapi parade dengan talenta di bidang musik, seni pertunjukan, seni rupa, sastra, dan film. Inilah Indonesia, budayanya mengakar, kreativitasnya menginspirasi, pariwisatanya memikat, dan dari Nusantara untuk dunia. Dan dari kejauhan kita lihat, inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Transmigrasi. Kendaraan karnaval Tanah Tongkonan Amiran merupakan kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Tongkonan, rumah adat Toraja yang kokoh, jadi simbol tata ruang dan pertanahan. Dibangun atas dasar kebersamaan warga desa serta menjadi pusat bertumbuhnya kesejahteraan rakyat dari seantero Nusantara. Mencerminkan sinergi 3 kementerian ini dalam bingkai Asta Cita. Dan tentunya diiringi lantunan Marengdeng Marampa, bermakna aman, tentram, gemah, ripah, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah rombongan kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan. Empati mendalam tentunya atas bencana di Nusa Tenggara Timur. Di tengah ujian ini, kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Di bawah merah putih, transportasi hadir menyatukan langkah negeri. Dari kota hingga pelosok, setiap perjalanan membawa harapan dan menyalakan semangat persatuan. Kementerian Perhubungan terus bergerak menghadirkan konektivitas yang selamat, aman,
nyaman, dan berkeadilan di darat, laut, serta... Pemirsa, tetaplah bersama kami, Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di kawasan Monas, Jakarta bersama rekan-rekan yang sudah ada di sana. Ada Satrio Adi dan juga Konita Rahman. Saya akan ke Satrio terlebih dahulu. Satrio, bagaimana kemudian saat ini situasi di Monas setelah kemudian karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga tadi kemudian sudah melintas. Saat ini ada pertunjukan musik di sana. Nah, bagaimana situasi terkini? Ya, saat ini di kawasan Monas, Jakarta Pusat memang masih ada beberapa masyarakat yang meneburan musik. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, rombongan kendaraan yang dihias oleh kementerian lembaga melewati Bundaran HI dan juga Jalan MH Tamrin serta Sudirman. Rangkaian kendaraan ini menjadi poin atau momen utama yang ditunggu oleh masyarakat sebab ke-32 kendaraan milik kementerian lembaga ini dihias serupa dengan motif yang mencerminkan identitas, fungsi, dan juga beberapa program-program unggulan yang sedang dijalankan oleh masing-masing kementerian ataupun instansi yang sepanjang jalan. Dan dari 32 tersebut diberi kendaraan milik Kementerian Dalam Negeri, kemudian disusul oleh rangkaian kendaraan dari Badan Gizi Nasional dan ditutup oleh hias atau dimiliki oleh tahanan atau TNI dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Dan saat ini beberapa masyarakat memang sudah mulai berangsur meninggalkan kawasan Monas, namun untuk menyaksikan penampilan musik. Selain musik di kawasan Monas, Jakarta Pusat ini pada pagi hari tadi hingga malam hari ini memang dihiasi oleh hiburan, diantaranya adalah festival kuliner. Nah, pemerintah menyediakan sekitar 600.000 kuliner khas Nusantara secara gratis yang disajikan oleh sekitar 1.200 UMKM. Itu juga tersedia sekitar 300.000 souvenir pembagian sembako gratis dari Presiden Wiranto yang langsung dikirim ke rumah penerima manfaat. Dan acara ini sesaat lagi. Baik, terima kasih Satrio Adi. Laporan Anda, dan dari Satrio Adi kita menuju ke Konita Rahman. Konita, nampaknya di belakang ada video mapping di Tugu Monas. Bagaimana kemeriahan di sana dan juga antusiasme warga? Ya, Alka dan juga Rara, kalau terlihat di kawasan Monas, ini memang dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, dalam rangkaian acara Kumpul Bersama Rakyat yang digelar sejak pagi hari tadi mendapat antusiasme lebih ya dari masyarakat, karena memang dari seluruh tidak hanya dari Jabodetabek saja, tetapi juga dari daerah lain datang ke kawasan Monas untuk menikmati berbagai macam hiburan-hiburan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Karena memang sejak pagi tadi sudah dihadiri oleh berbagai macam masyarakat untuk melihat bagaimana meriahnya upacara kemerdekaan Republik Indonesia, lalu disusul dengan pada sore hari upacara penurunan dari bendera merah putih, yang mana ini masyarakat dapat melihat bagaimana keseruannya dari kawasan Monas. Dan memang dalam rangkaian acara Kumpul Bersama Rakyat ini juga diadakan hiburan bagi masyarakat, yang mana musisi-musisi ternama dari Indonesia mengisi rangkaian acara dalam panggung harmoni yang digelar di kawasan Monas. Dan kalau kita lihat memang di belakang saya ini banyak sekali masyarakat, bahkan ribuan masyarakat sejak sore tadi menanti-nanti bagaimana
bagaimana musisi yang saat ini sedang tampil di panggung utama di kawasan Monas, karena memang baru saja sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi, setelah karnaval dari kementerian dan lembaga di mana pawai hias ini diberangkatkan, dilanjutkan oleh panggung hiburan yang mana musisi-musisi ternama ini mengisi. Lalu untuk karnaval sendiri, keseluruhan dari kementerian dan lembaga, baik itu menterinya juga mengikuti pawai dari yang berada di kawasan Monas lalu menuju ke kawasan Bundaran HI dan dari sekeliling Monas, di mana masyarakat ini dapat melihat bagaimana program-program dari kementerian dan juga lembaga yang memang diperkenalkan melalui pawai tersebut. Nah, selain itu juga yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah UMKM, di mana di hari ini sebanyak 1.200 UMKM dapat dinikmati oleh masyarakat, di mana selain UMKM juga terdapat pembagian kuliner gratis oleh masyarakat, yang mana ini digelar dalam 2 sesi. Yang pertama tadi sekitar pukul setengah 12 siang waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjut di sesi kedua yakni pada pukul setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai atau sampai dengan habis makanan gratis tersebut. Karena memang dari 1.200 UMKM tersebut, setiap stand UMKM-nya ini menyediakan 500 kuliner Nusantara gratis, di mana dengan nilai satu porsinya yakni makanan sebesar Rp30.000 per porsinya, sementara untuk minuman yakni Rp15.000 per porsinya. Sehingga masyarakat tadi kami melihat memang sudah mengantri ya sejak sore hari tadi untuk mendapatkan makanan gratis yang dibuka di pukul setengah 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang untuk tujuan dari makanan gratis tersebut dan tujuan dari diadakannya atau digelarnya UMKM sebanyak 1.200 atau bahkan tadi berdasarkan pernyataan dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang menyebut bahwa bahkan lebih dari 1.200 UMKM atau sekitar 500 UMKM ini juga akhirnya ditambahkan dalam pagelaran UMKM yang digelar di kawasan Monas. Dan memang tujuannya adalah untuk mempercepat ekonomi, lalu juga bagaimana masyarakat ini agar dapat mengetahui atau mengenalkan begitu ya bagaimana kuliner-kuliner khas dari Nusantara. Setelah itu pada pukul 7 tadi digelar pawai, mulai persiapan pawai, lalu untuk kendaraan-kendaraan hias tersebut mulai berangkat di sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, di mana tadi UMKM pawai-pawai dari kendaraan tersebut ini sudah meninggalkan Monas dan saat ini sedang menuju ke kawasan Bundaran HI. Untuk kemeriahannya sendiri sungguh terlihat meriah ya, karena memang baik dari menterinya ini juga hadir dalam pawai untuk kendaraan hias tersebut. Kembali ke Anda di studio, Alka dan juga Rara. Ya, Konita Rahman dan juga Satrio Adi, terima kasih atas laporan teman-teman dari kawasan Monas, Jakarta. Ya, dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda dengan masih terkait dengan kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional hingga Bundaran Hotel Indonesia malam ini. UMKM sekaligus melaunching atau mempromosikan sistem terintegrasi yang kita miliki dalam rangka untuk memberikan pelayanan satu pintu terhadap semua UMKM yang ada di tanah air, yaitu Sapa UMKM. Dan sekarang alhamdulillah memang sudah mulai terintegrasi dengan beberapa institusi. Pertanyaannya apa itu Sapa UMKM dan kenapa kita cukup intens untuk mensosialisasikan ini? Karena inilah yang pertama kali kita membangun sebuah sistem yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan yang konkret dan maksimal terhadap seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air kita. Pelayanan apa? Yang pertama pembiayaan, pelayanan pelatihan,
peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, dan beberapa pelayanan-pelayanan lainnya, baik itu yang ada di pemerintah dan juga yang ada di sektor swasta. Jadi kita tarik, kita integrasikan juga. Nah, alhamdulillah sekarang beberapa hari yang lalu kita juga udah bicara dengan beberapa perusahaan swasta terkait mendorong percepatan ICS, Inovatif Credit Scoring. Pasti orang banyak yang bertanya, apa itu ICS? ICS itu salah satu sebuah mekanisme di mana pada saat UMKM sudah onboarding di digital, kita memberikan pelayanan pembiayaan kepada UMKM, nggak perlu lagi agunan. Tapi cukup dengan melihat track record aktivitas mereka di dalam transaksi keseharian. Nah, ini juga dengan adanya sistem Sapa UMKM nanti semua akan arahnya ke sana. Dan tentunya pelayanannya akan lebih mudah didapatkan oleh publik kita. Saya pikir itu. Dan yang terakhir tentunya kita ingin semakin membangun semangat kebersamaan, kekeluargaan di internal Kementerian UMKM dan menyambut HUT kemerdekaan ini dengan sukacita tanpa mengesampingkan semangat ya di tengah kondisi memang ada keluarga saudara-saudara kita di NTT juga yang berduka cita. Makanya tadi ada beberapa acara yang memang kita drop untuk menghargai, menghormati teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di NTT yang terkena musibah. Jadi tanpa mengesampingkan aspek keprihatinan kita kepada saudara-saudara kita yang di NTT, tentunya suasana ini juga ya di satu sisi kita juga menyambut bahagia HUT kemerdekaan kita, tapi di sisi lain kita juga prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di NTT. Saya pikir itu. 1.200 UMKM ikut dalam pesta rakyat hari ini. Apa yang menjadi pertimbangan sebanyak itu dilakukan di hari kemerdekaan, dan setelah melihat antusiasme masyarakat, tanggapannya bagaimana, Pak? Sejujurnya itu lebih dari 1.200. 1.200 itu yang bisa terakomodasi ya. Tapi ada kurang lebih sekitar 500-an lagi yang akhirnya kita siapkan di luar tempat acara. Ini kan kita acaranya sampai ke Bundaran HI itu. Nah, itu juga memberikan impact terhadap UMKM kita. Jadi kan sebetulnya kan pesan dari Pak Prabowo, event-event seperti ini juga menggerakkan ekonomi. Jadi jangan hanya sekedar kita mendapatkan suasana kebahagiaannya aja, keramaian, tapi juga harus bisa memberikan kemanfaatan ekonomi buat UMKM kita dan juga buat usaha-usaha mikro yang memang sudah berjualan di sekitar sini. Dan alhamdulillah disambut luar biasa. Tapi saya juga belum tahu jumlahnya berapa ya. Yang pasti kita udah ngebagiin kaos, yang kita bagiin tuh warna merah putih itu ada kurang lebih sudah 250.000 terbagikan itu. Jadi kita ngelihat antusiasme masyarakat juga dahsyat luar biasa. Jadi ya ini keberkahan tersendiri lah buat masyarakat kita dan juga buat UMKM di tanah air. Pak, terus juga Pak, ini apa sih yang diharapkan dari Kementerian UMKM dengan adanya acara pesta rakyat sebesar ini begitu ya untuk masyarakat Indonesia ke depannya? Maksudnya apakah ini ada saran apakah masyarakat harus menggunakan UMKM dalam kehidupan sehari-hari mereka atau hanya di acara-acara besar seperti ini? Tentu dong. Pertama begini, kita kan pesan besarnya kita ingin acara seperti ini kan juga memang faktanya sekarang dijalankan di seluruh provinsi di tanah air dan juga sampai di tingkat kabupaten kota. Hampir semua daerah menyelenggarakan acara yang kurang lebih seperti ini. Ini tujuannya kan agar ekonomi bergerak dan anggaran yang kita miliki tidak ada satu rupiah pun yang tidak termanfaatkan atau memberikan impact positif buat publik dan masyarakat. Semangatnya di situ. Dan pesan besarnya adalah jangan lupa beli produk-produk Indonesia. Karena pada akhirnya kalau kita beli produk Indonesia ya berarti kita membantu, mendorong, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah tanah air kita. Pikir itu. Oke. Semangat kemerdekaan menurut Bapak-Bapak sekalian apa nih? Boleh Pak? Semangat kemerdekaan sudah jelas bahwa kita harus secepat mungkin meraih cita-cita kemerdekaan itu ya, memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan satu sisi kan masyarakat juga menuntut keadilan. Nah, disinilah salah satu contoh. Ini terbuka luas untuk masyarakat semua dan kita berharap seperti nobar ya, itu kan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah, kami berharap juga Pemda-Pemda,
baik bupati, kabupaten, kota, atau provinsi akan melaksanakan cara seperti ini. Sehingga dampaknya di satu sisi mengembirakan masyarakat, di satu sisi mengangkat perekonomian daerah, satu sisi lagi UMKM juga punya penghasilan atau dampak positif dari acara-acara seperti ini. Pak Menteri mungkin ada tanggapan semangat kemerdekaan? Ya, semangat kemerdekaan ini saya pikir coba kita implementasikan pertama di mana ada sebuah niat yang orisinil, niat yang positif kita untuk publik. Dan kami yang sekarang diberikan kesempatan, kami cuma mohon doanya dan momentum kemerdekaan ini bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita perjuangkan untuk betul-betul memberikan kemanfaatan buat masyarakat kita, khususnya buat UMKM. Dan yang terpenting terakhir, cintailah produk-produk Indonesia. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live event Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Fitri Megantara. Dan saya Hamzah Kafi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.